Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Mbak Rahma. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-10 biologi ya. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk tentang sistem pernafasan dan ekskresi pada manusia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Tentunya kita akan membahas tentang dua subbab. Yang pertama adalah sistem pernafasan pada manusia, lalu yang kedua kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk dua bab ini adalah termasuk bab yang sering muncul di soal SBMPTN. Jadi, penting untuk kalian memahami lebih lanjut tentang kedua sistem ini. Oke, kita mulai ya adik-adik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang sistem pernafasan pada manusia. Dan nanti ada tambahan sedikit, kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Karena beberapa tahun belakangan kemarin sempat dimunculkan juga soal tentang sistem pernafasan pada hewan. Oke, kita mulai ya adik-adik. Nah, ketika kita bicara sistem pernafasan, itu sebetulnya bukan suatu hal yang baru untuk kalian ya, karena materi ini selalu diulang dari SMP, kemudian SMA diulang kembali. Nah, pada prinsipnya yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang organ pernafasan pada manusia. Jadi kalau kita bicara pernafasan pada manusia, dia termasuk ke dalam sistem pernafasan yang tidak langsung ya adik-adik. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena dia harus melalui saluran dulu. Berbeda dengan beberapa hewan yang sistem pernafasannya langsung, seperti kita bicara pada cacing tanah begitu ya, atau kemudian pada kelompok protozoa. Mereka bisa melakukan pernafasan dengan melalui difusi lewat kulit. Jadi artinya gas O2 dan CO2-nya akan didifusikan lewat kulit. Tetapi sekali lagi kalau itu pada manusia, dia harus melalui saluran pernafasan dulu baru nanti sampai di alveolus untuk tempat difusi, sehingga dikatakan tidak langsung. Nah, organ pernafasan pada manusia tentu yang pertama adalah ada hidung. Oke. Adik-adik pasti sudah familiar. Kalau kita bicara hidung, kenapa dia termasuk organ pernafasan? Karena ketika udara masuk di dalam hidung, maka dia akan melalui beberapa proses. Oke. Yang pertama ada rambut hidung. Tentu kalau kita bicara rambut hidung, sudah paham berarti fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk gitu ya, menyaring udara yang masuk, mencegah supaya tidak ada mikroorganisme yang masuk. Lalu di dalam hidung itu juga ada sel konka yang dia ada di bagian hidung atas. Dia bisa berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk. Jadi ketika suhu udara yang masuk kok dingin, itu akan dihangatkan di bagian sel konka. Lalu ada juga selaput lendir. Nah, kalau selaput lendir ini dia fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir. Nah, apa fungsi lendirnya? Adalah untuk menjaga kelembapan hidung, termasuk mencegah supaya tidak ada organisme yang masuk. Nah, dari hidung kemudian akan disalurkan melalui laring. Nah, laring ini sebetulnya adalah pangkal tenggorokan atau yang kemudian kita sebut sebagai pangkal trakea. Pada laring kita bisa ketemu pita suara adik-adik. Jadi kita bisa mengeluarkan suara itu karena ada kontraksi pada otot-otot pita suara. Nah, selanjutnya yang ketiga dari laring akan masuk trakea. Nah, untuk trakea ini kalau secara komponen struktur dia tersusun atas rawan hialin. Lalu yang kedua dia punya silia adik-adik atau rambut getar. Nah, keberadaan silia inilah yang kemudian membuat fungsi trakea ada persamaannya dengan hidung. Dalam artian memiliki kemampuan menyaring udara lalu melemparkan kotoran yang masuk ke bagian trakea. Jadi kalau misalkan kita makan lalu tersedak, nah sebetulnya kan makanan itu masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, ketika masuk ke sistem pernafasan, maka silia trakea ini yang akan melemparkan makanan itu keluar sehingga akan menimbulkan respon tersedak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bronkus adik-adik. Bronkus ini yang kita sebut dengan cabang trakea, jadi percabangan trakea. Strukturnya masih sama dengan trakea. Lalu ada paru-paru atau kemudian kita sebut sebagai pulmo. Nah, paru-paru pada manusia tentu ada dua, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri dengan jumlah lobus yang berbeda. Kalau paru-paru kanan dia memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu ada 2 lobus. Nah, kemudian paru-paru ini punya selaput pembungkus yang disebut sebagai pleura. Jadi kalau kalian mungkin pernah mendengar pleuritis, itu berarti penyakit pernafasan karena ada peradangan pada selaput paru-paru atau pleura ini. Kemudian paru-paru ini
Dia bagian paling penting tersusun atas dua bagian ini. Yang pertama adalah bronchiolus, yaitu percabangan halus dari bronkus. Lalu yang utama lagi, paling utama adalah alveolus. Jadi alveolus itu adalah gelembung kapiler pada ujung paru-paru. Dia disebut sebagai kapiler halus dalam paru-paru yang fungsinya sebagai tempat difusi antara O2 dan CO2. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian alveolus ini bisa digunakan sebagai tempat difusi? Karena alveolus ini berhubungan langsung dengan kapiler darah, adik-adik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia tersusun atas jaringan epitel yang pipih selapis. Sehingga ketika epitelnya pipih selapis, masih memungkinkan ada difusi udara atau difusi gas gitu ya. Jadi karena dia pipih selapis, sehingga untuk terjadi transfer gas itu sangat mudah karena tipis begitu. Dan dia berhubungan langsung dengan kapiler darah. Jadi ketika ada difusi, kenapa bisa terjadi ya? Karena strukturnya dia ini yang spesial, tersusun atas epitel pipih selapis dan berhubungan langsung dengan kapiler darah. Nah, kalau kemudian digambarkan, alveolus itu bentuknya seperti ini adik-adik. Jadi alveolus ini yang menjadi penting di dalam sistem pernafasan karena kunci difusinya ada di situ. Sehingga kemudian ketika ada gangguan di bagian alveolus, nanti akan bermasalah dengan difusi O2 dan CO2-nya. Lalu, kemudian kita bicara alat pernafasan pada hewan. Nah, alat pernafasan pada hewan ini sebenarnya banyak adik-adik. Cuma yang menarik ada beberapa saja yang akan kita bahas. Misalkan yang pertama adalah serangga. Nah, serangga ini alat pernafasannya berbeda dengan kebanyakan insekta ya, karena kebanyakan golongan arthropoda. Jadi serangga atau insekta ini pernafasannya menarik karena dia pakai sistem trakea gitu ya. Jadi serangga ini kelebihannya adalah dia memiliki darah adik-adik. Darahnya ini kita sebut dengan darah hemolimfe. Jadi dia ada hemolimfe. Hemolimfe itu darah khusus yang fungsinya adalah mengangkut sari-sari makanan, tetapi tidak untuk mengangkut O2. Jadi biasanya kalau kita bicara darah itu kan ada pengangkutan ada fungsi yang terkait dengan pengangkutan oksigen. Nah, kalau pada serangga, darahnya itu tidak mengangkut oksigen adik-adik. Jadi darahnya ini untuk mengangkut sari-sari makanan atau sisa metabolisme. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana oksigen itu diangkut kalau dia tidak melalui darah? Nah, dia akan diangkut melalui sistem trakea ini. Jadi oksigen pada serangga ini akan diangkut oleh sistem trakea. Cara kerjanya adalah gini adik-adik. Jadi kalau kita melihat serangga lalu dibalik di bagian bawah tubuhnya itu sebetulnya ada lubang-lubang kecil yang kita sebut dengan stigma atau spirakel. Nah, oksigen itu nanti akan masuk ke bagian spirakel ini. Lalu dari spirakel itu akan dibawa menuju ke trakeolus. Trakeolus itu adalah percabangan halus dari sistem trakea. Nah, lalu ketika sudah sampai trakeolus, kemudian nanti akan dipompakan oleh sistem trakea ini. Nah, ini akan dipompakan oleh sistem trakea, kemudian dia akan diangkut oksigennya ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, ini ada keterangan tambahan yang tadi kita bahas tentang hemolimfe ya. Jadi, sekali lagi, oksigen akan masuk kepada bagian stigma atau spirakel, lalu akan masuk ke trakeolus dan dipompakan ke seluruh tubuh, gitu ya. Oke, itu untuk serangga. Lalu bagaimana kalau ini kita bicara pada burung? Nah, burung ini juga menarik karena di antara golongan vertebrata dia punya organ tambahan atau bagian tambahan yang bisa membantu dalam sistem pernafasan. Nah, bagian tambahan ini namanya adalah pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa. Atau bahasa ilmiahnya adalah saccus pneumaticus. Jadi selain paru-paru, burung itu juga punya pundi-pundi udara. Nah, perbedaannya adalah paru-paru pada burung itu berfungsi utama sebagai tempat difusi antara O2 dan CO2. Tapi kalau pundi-pundi udara ini dia bukan sebagai tempat difusi adik-adik. Jadi pundi-pundi udara ini fungsinya adalah untuk menyimpan udara saja. Jadi misalkan ketika burung itu hinggap,
dia tidak dalam kondisi terbang, maka dia akan mengambil banyak oksigen. Jadi ketika dia hinggap di pohon, dia akan mengambil banyak oksigen. Nah, oksigen yang diambil ini akan dialirkan menuju ke paru-paru, lalu dari paru-paru dialirkan ke pundi-pundi udara. Nah, di pundi-pundi udara ini semuanya oksigen disimpan. Jadi dia seperti gudang gitu ya. Nah, kapan dia akan dipakai adalah pada saat burung terbang. Jadi ketika burung terbang, dia mengepakkan sayap, itu kan sebetulnya dia tidak bisa mengambil oksigen. Nah, oksigen itu lalu dipompa dari pundi-pundi udara. Jadi gerakan kepakan sayap itu akan mendorong pompaan oksigen dari pundi-pundi udara untuk dibawa ke paru-paru, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau secara letak, pundi-pundi udara ini letaknya ada banyak adik-adik. Ada di pangkal leher, ada di rongga dada bagian depan, ada di tulang selangka, ada di rongga dada bagian belakang, dan ada di rongga perut. Jadi gerakan kepakan sayap ketika terbang itu akan membantu pundi-pundi udara yang ada di bagian tubuhnya ini untuk berkontraksi, sehingga nanti udara atau oksigennya dialirkan menuju ke paru-paru. Nah, sebetulnya pundi-pundi udara ini tidak hanya berkaitan dengan menyimpan udara adik-adik. Jadi pundi-pundi udara ini nanti ada kaitannya juga dengan menjaga suhu tubuh. Jadi pundi-pundi udara ini fungsinya memang ada beberapa ya. Jadi bukan hanya berkaitan menyimpan oksigen, tetapi dia juga untuk menjaga suhu karena dia bisa menyimpan panas di dalam tubuh burung. Lalu dia juga bisa untuk mengurangi berat burung ketika terutama terbang, gitu ya. Berat jenis burung. Jadi ketika atau massa burung ketika dia terbang. Gitu. Nah, itu fungsinya pundi-pundi udara, termasuk dia juga bisa memperbesar siring. Jadi memperbesar siring itu artinya kalau itu pada burung yang bisa mengeluarkan suara, maka dia tuh memperbesar suara yang dikeluarkan gitu ya. Nah, itu untuk pundi-pundi udara. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme pernafasannya. Nah, yang ini kita bahas adalah mekanisme pernafasannya pada manusia, begitu ya. Nah, mekanisme pernafasan pada manusia itu ada dua tipe adik-adik. Ada pernafasan dada dan tentunya ada pernafasan perut. Bedanya apa? Kalau pernafasan dada, maka yang digunakan adalah otot antar tulang rusuk. Gitu. Jadi otot antar tulang rusuk. Nah, peristiwanya ada dua, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu berarti ketika udara masuk, ekspirasi itu berarti ketika udaranya dikeluarkan. Nah, mekanismenya adalah, kita bicara inspirasi dulu ya. Kalau inspirasi itu diawali dari tulang rusuk bagian luarnya kontraksi. Jadi kalau kita bicara otot antar tulang rusuk ada dua adik-adik. Ada otot antar tulang rusuk luar dan ada otot antar tulang rusuk dalam. Kerjaan otot ini berlawanan. Jadi ketika otot antar tulang rusuk luarnya kontraksi, maka bagian dalamnya relaksasi. Jadi ketika inspirasi itu bagian luarnya mengalami kontraksi yang itu menyebabkan tulang rusuknya terangkat. Nah, ketika tulang rusuk kita terangkat, maka volume rongga dadanya membesar dan tekanannya mengecil sehingga udaranya masuk. Itu kalau inspirasi. Nah, kalau ekspirasi tinggal dilawankan saja adik-adik. Oh, berarti yang kontraksi bagian dalam ya, karena tadi kan kalau inspirasi bagian luar. Nah, kalau rusuk dalam kontraksi berarti rusuk luarnya relaksasi. Jadi otot antar tulang rusuk luarnya relaksasi sehingga posisi tulang rusuknya turun, volume rongga dada mengecil, tekanannya membesar dan mendorong CO2-nya keluar. Oke. Jadi itu harus dipahami. Kalau inspirasi yang kontraksi adalah bagian luar, kalau ekspirasi yang bagian luar mengalami relaksasi gitu. Jadi inspirasi itu kontraksi, kalau ekspirasi itu relaksasi. Nah, apa perbedaannya dengan pernafasan perut? Kalau pernafasan perut, dia pakainya otot diafragma adik-adik. Misalkan ketika inspirasi, maka diafragmanya akan kontraksi. Sehingga posisi diafragma yang sebetulnya agak melengkung, dia akan semakin mendatar.
jadi rata gitu ya, mendatar turun ke bawah, sehingga volume rongga dada ini jadi membesar karena seperti seolah-olah menarik gitu. Lalu tekanannya mengecil, oksigen masuk. Nah, kalau ekspirasi berarti diafragmanya akan relaksasi sehingga posisinya dia akan semakin mencekung atau naik ke atas, terdorong ke atas, sehingga seolah-olah mendorong udaranya keluar. Timbullah tekanan yang besar karena tadi volume rongga dadanya mengecil sehingga CO2-nya keluar. Nah, kemudian materi selanjutnya sedikit tentang udara pernafasan pada manusia. Jadi udara pada pernafasan manusia itu ada 4, ada udara tidal. Tidal ini udara pernafasan biasa adik-adik. Jadi ketika kita nafas biasa itu namanya tidal. Jumlah oksigen atau udara yang masuk sekitar setengah liter. Lalu ada udara komplement yang dia berarti adalah udara inspirasi maksimal, jadi menarik nafas sekuat mungkin, jumlahnya 1,5 liter. Lalu ada udara suplemen yang disebut dengan udara ekspirasi maksimal yang dikeluarkan sekuat mungkin dengan jumlah sama 1,5 liter. Lalu ada udara residu yang tertinggal di paru-paru untuk menjaga kelembapan paru-paru dengan jumlah 1 liter. Nah, lalu ada juga kapasitas paru-paru yang itu berkaitan dengan udara paru-paru tadi ya. Jadi kapasitas paru-paru pada manusia ada 2. Yang pertama adalah kapasitas vital yang terdiri atas tidal ditambah komplement ditambah suplemen. Jadi tidal tadi 1,5 liter ditambah komplement 1,5 liter ditambah suplemen 1,5 liter sehingga jumlahnya menjadi 3,5 liter. Lalu ada kapasitas total yang itu menjadi kapasitas keseluruhan paru-paru dengan rumus kapasitas vital ditambah residu sehingga jumlahnya menjadi 4,5 liter. Nah, itu sedikit materi tentang pernafasan ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama SBMPTN 2013. Alveolus memiliki dinding yang tersusun atas epitel pipih berlapis dan bersifat elastis. Betul atau salah adik-adik? Iya, jawabannya salah ya. Karena harusnya bukan epitel pipih berlapis, melainkan epitel pipih selapis. Nah, berarti yang atas salah, yang bawah sebab alveolus merupakan struktur berupa gelembung tempat terjadinya difusi gas. Betul adik-adik? Betul ya. Jadi alveolus itu memang gelembung tempat difusi. Salah benar berarti jawabannya menjadi D. Oke, itu nomor 1. Soal nomor 2 adik-adik. SBMPTN 2013 lagi. Proses menarik nafas atau inspirasi terjadi sebagai hasil kontraksi otot paru-paru. Betul atau salah adik-adik? Kalau proses menarik nafas itu disebabkan karena kontraksi otot paru-paru? Betul ya, bisa gitu ya, karena ada kontraksi otot paru-paru. Sebab proses menarik nafas terjadi pada saat diafragma turun dan tekanan rongga dadanya menurun. Nah, kalau menarik nafas itu terjadi pada saat apa adik-adik? Pada saat ini ada kata diafragma turun, betul atau salah? Kalau inspirasi, kalau ini bicara pada pernafasan perut, maka posisi diafragmanya turun, betul. Tekanan rongga dadanya menurun, betul? Betul juga ya, pada saat menarik nafas maka diafragmanya turun sehingga volume rongga dadanya menjadi besar, tekanan rongga dadanya menjadi menurun, betul ya? Nah, lalu apakah ini berhubungan? Tidak ya, karena yang atas kita membahasnya menarik pada pernafasan dada, yang bawah bernafas pada pernafasan perut. Berarti benar-benar tapi tidak berhubungan, maka jawabannya adalah B. Nah, itu adik-adik untuk video kita yang pertama. Selanjutnya nanti kita masuk video kedua. Kita akan membahas tentang sistem ekskresi.